Oke, sekarang kita menuju sebab berikutnya, yaitu mengenai redoks dalam larutan. Nah, mungkin dari kata redoks ini sudah tidak asing bukan dalam teman-teman, karena materi redoks pun sudah diperkenalkan di SMA. Namun untuk di perkuliahan kita akan kaji lagi, namun dia akan lebih luas. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan redoks? Nah, dari sesuai namanya, redoks ini dia merupakan reaksi kimia di mana dia ada reduksi, juga ada oksidasi. Nah, reduksi ini artinya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk oksidasi, berarti dia artinya dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, tidak hanya metatesis saja yang dia melibatkan ion. Nah, namun redoks juga dia melibatkan ion-ion dalam persamaan reaksi. Nah, untuk metode dalam penyetarakan redoks sendiri ada beberapa. Di sini metodenya. Yang pertama adalah metode ion elektron. Lalu yang kedua yaitu metode melibatkan ion H+. Artinya dia dalam keadaan asam. Lalu yang terakhir di sini ada metode melibatkan ion OH- yang artinya dia dalam keadaan basa. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung saja contohnya. Pertama, kita akan membahas bagaimana metode ion elektron. Misal ada suatu persamaan reaksi di sini SN2+ ditambah Hg2+ ditambah Cl-. Nah, dia di sini menjadi SN4+ ditambah Hg2Cl2. Nah, langkah pertama kita bagi dua. Pertama dia SN2+, dia menjadi SN4+. Nah, kita bagi saja di tengah. Di sini Hg2+ ditambah Cl-. Nah, dia menjadi Hg2Cl2. Nah, untuk yang pertama ada SN2+, dia menjadi SN4+. Nah, kita persamakan dulu. Di SN-nya dia sudah setara, di sini 1, di sini sudah 1. Maka kita persamakan atau kita setarakan ionnya. Di mana di sini dia ada 2+, di sini ada 4+. Berarti otomatis sisi ini dia kurang 2. Maka kita setarakan SN2+. Nah, di sini SN4+, maka kita tambah 2 elektron. Nah, lalu berikutnya di sini Hg-nya dia ada 1, di sini dia ada 1, ternyata di sini ada 2 dan Cl-nya, maka kita setarakan dulu Hg dan Cl-nya. 2Hg2+ ditambah 2 Cl-. Nah, dia menjadi 2Hg2 Cl2. Maaf, ini bukan 2 di sininya. Hg2 Cl2. Nah, lalu berikutnya, karena di sini dia sudah seimbang, di sini kita lihat dulu bahwa di sini ada 4 plus dikurangi 2 berarti jadi 2 plus. Sedangkan di sini 0, otomatis sisi sini kekurangan 2 elektron. Maka di sini tambahkan 2 elektron ditambah 2 Hg2 plus ditambah 2 Cl-. Dia menjadi
Hg2Cl2. Otomatis di sini sudah seimbang, di sini sudah seimbang. Jikalau muatan kedua sisi sudah seimbang, kita satukan di sini Sn2+. Nah, tadi dia menjadi Sn4+ ditambah 2 elektron. Kita tulis di sini 2 elektron ditambah 2 Hg2+ ditambah 2 Cl-. Nah, dia menjadi Hg2Cl2. Satukan di sini. Di sisi kanan ada 2 elektron, di sisi kiri ada 2 elektron. Kita coret saja. Maka menjadi Sn2+ ditambah 2 Hg2+ ditambah 2 Cl-. Ini dia menjadi Sn4+ ditambah Hg2Cl2. Nah, seperti ini untuk metode yang pertama, yaitu metode ion elektron. Nah, sekarang kita menuju metode berikutnya, yaitu mengenai metode melibatkan ion H+, yang artinya tadi sudah disebutkan bahwa dia dalam keadaan asam. Bagaimana untuk pengerjaannya? Kita langsung saja ke soal, dimana di sini ada Cl- ditambah MnO4-. Nah, dia menjadi Cl2 ditambah Mn2+. Dimana tadi dia dalam keadaan asam. Nah, kita bagi lagi seperti sebelumnya. Pertama Cl-, dia menjadi Cl2. Di sini MnO4- ditambah Mn2+. Nah, di sini Cl-nya ada 1, sedangkan di sini ada 2. Maka kita setarakan 2 Cl-. Nah, di sini ini Cl2. Untuk di sini Mn-nya 1, di sini Mn-nya 1, berarti di sini sama. Berikutnya, karena dia dalam keadaan asam, kita langsung menuju ke sini. Nah, kita setarakan atau kita seimbangkan oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, kita lihat di sini oksigennya ada 4. Namun di sini tidak ada. Maaf, ini bukan plus ya, tapi ini panah. Nah, maka kita seimbangkan di sini MnO4- Mn2+. Nah, tadi kan sini ada 4, di sini tidak ada. Maka di sini jadi 4H2O. Otomatis oksigennya seimbang. Nah, langkah berikutnya yaitu seimbangkan hidrogen dengan menambahkan ion H+. Di sini H+-nya tidak ada, hidrogen tidak ada, di sini ternyata ada 8. Nah, maka di sisi kiri kita tambah 8H+ ditambah MnO4-. Nah, dia menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, setelah kita setimbangkan hidrogennya, sekarang setimbangkan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini muatannya dia 2-. Namun di sini dia 0. Nah, agar seimbang, maka di sisi kanan kita perlu tambahkan 2 elektron. 2 Cl-. Sini Cl2 ditambah 2 elektron. Sekarang kita setimbangkan yang reaksi berikutnya. Di sini dia ada 8, dikurangi 1 berarti dia 7. Plus 7. Sedangkan di sini ada 2. Nah, otomatis dia di sini dia kekurangan 5. Maka di sisi kiri kita tambahkan 5 elektron ditambah 8H+ ditambah MnO4-. Nah, ini jadi Mn2+ tambah 4H2O. Setelah di sini yang dia sudah seimbang, di sini dia sudah seimbang, kita satukan lagi. Nah, 2 Cl-. Sini dia menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Sini kita salin 5 elektron ditambah 8H+ ditambah MnO4-. Dia menjadi Mn2+ ditambah
4H2O. Nah, ketika kita mau mencoret si elektronnya, ternyata elektronnya tidak seimbang. Di sini 2, di sini ada 5. Nah, bagaimana agar seimbang? Otomatis di sini kita kalikan 5. Di sini kita kalikan 2. Oke, kita buat lagi. Berarti karena yang pertama dikalikan 5 menjadi 10 Cl-. Di sini jadi 10 Cl2 ditambah 10 elektron. Nah, di sini dia dikali 2, maka dia jadi 10 elektron ditambah 16H+, ditambah dia dikalikan 2 jadi 2MnO4-. Nah, di sini juga dia menjadi 2Mn2+. Di sini kali 2 menjadi 4 kali 2 8H2O. Sekarang kita tulis lagi. Nah, di sini 10, di sini sudah 10 sudah seimbang. Nah, kita tulis ini jadi 10 Cl- ditambah 16H+ ditambah 2MnO4-. Nah, di sini menjadi 2Mn2+ ditambah 8H2O. Nah, seperti ini contoh metode melibatkan ion H+ atau dia dalam keadaan asam. Sekarang kita menuju metode berikutnya, yaitu metode melibatkan OH- atau dia dalam keadaan basa. Nah, bagaimana caranya? Misal ada persamaan reaksi Pb, dia menjadi PbO. Nah, mula-mula seimbangkan seolah-olah terjadi pada suasana asam. Di sini H2O tambah Pb. Nah, di sini PbO ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, lalu untuk mengubah ke suasana basa, ikuti langkah berikut. Nah, langkah selanjutnya, untuk tiap ion H+ yang harus dihilangkan dari persamaan, tambahkan ion OH- pada kedua sisi. Nah, dalam contoh ini kita harus menghilangkan 2H+, maka tambahkan 2 OH-. Maka di sini H2O ditambah Pb tambah 2 OH-. Nah, di sini PbO ditambah 2H+ ditambah 2 OH-. Nah, ditambah 2 elektron. Nah, langkah selanjutnya, gabungkan H+ dan OH- menjadi H2O. Nah, di sebelah kanan ada 2H+ dan ada 2 OH-. Nah, yang akan menjadi 2H2O. Nah, maka di sini kita tulis lagi H2O ditambah Pb ditambah 2 OH-. Nah, dia menjadi PbO ditambah, nah ini tadi kita satukan menjadi 2H2O tambah 2 elektron. Maka berikutnya, hilangkan H2O yang ada pada kedua belah sisi. Dapat dihilangkan 1 molekul H2O pada tiap sisi, jadi reaksi setengah setimbang dalam suasana basa. Nah, jadi gini, Pb tambah 2 OH-. Nah, dia menjadi sini PbO tambah H2O tambah 2 elektron. Nah, cukup sekian dari contoh subbab redoks dalam larutan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat untuk mempelajari materi berikutnya.